Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Putri Jafar dengan Stambuk 130-2020-0287, kelas B3 Prodi Teknik Informatika, akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak, mengenai studi kasus dan model pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan hasil tugas saya. Adapun proyek yang saya ambil yaitu mengenai desain website perpustakaan. Studi kasus, menemukan permasalahan dari studi kasus yang telah berjalan. Di era sekarang merupakan gencar-gencarnya revolusi industri 4.0 di mana semua industri berbasis digital yang terkenal dengan Internet of Things, bahwa segala sesuatunya saling terhubung ke internet dan cyber physical system yang berarti sebagian besar aktivitas telah digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi komputer mempengaruhi kinerja manusia sebagai sistem operasi, sehingga peralihan ke sistem informasi berbasis komputer dan smartphone semakin meningkat. Contohnya pada perpustakaan, diharapkan teknologi mampu membuat dan mempercepat dalam penanganan administrasi dan pengelolaan sehingga memudahkan dan memaksimalkan kinerja. Semua perpustakaan digital telah ditransformasikan dengan cepat oleh peningkatan teknologi baru. Berkembang dari sekedar mitra digital menjadi koleksi fisik perpustakaan umum dalam jaringan kompleks yang mampu mendukung komunikasi antar pengguna dengan teknologi manajemen perpustakaan. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas perpustakaan digital, maka beberapa survei pendahuluan dilakukan di beberapa tempat terkait dengan cara pengelolaan perpustakaan. Dari hasil survei, ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu pengelolaan perpustakaan masih dilakukan secara manual menggunakan catatan di buku. Yang kedua, pendataan yang sudah diterapkan tidak efektif sama sekali karena pengelolaannya dilakukan secara manual sehingga tidak ada data terkait informasi buku yang dipinjam yang tersimpan secara aman. Yang ketiga, perpustakaan membutuhkan sebuah sistem yang berbasis teknologi seperti web dan smartphone untuk memudahkan setiap orang yang terlibat dan membuat pekerjaan perpustakaan menjadi lebih mudah dan terorganisasi lebih efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan perancangan teknologi untuk pengelolaan perpustakaan. Teknologi yang bisa digunakan dalam pengelolaannya adalah dengan menggunakan sistem berbasis web yang memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola buku-buku yang ada di perpustakaan, baik dalam pencatatan posisi, peminjaman maupun pengembalian buku. Metode yang digunakan, menentukan model pengembangan perangkat lunak yang cocok untuk digunakan. Berdasarkan studi kasus dan permasalahan yang didapatkan, maka penggunaan model pengembangan RAD atau Rapid Application Development dalam pembuatan sistemnya adalah pilihan yang tepat. Manfaat utama dari model RAD yaitu penyelesaian proyek yang cepat, menjadikannya pilihan yang menarik bagi pengembang yang bergerak di bidang cepat. Langkah cepat ini dimungkinkan oleh fokus RAD untuk meminimalkan tahap perencanaan dan memaksimalkan pengembangan prototipe. Mengurangi waktu perencanaan dan menekankan iterasi prototipe, RAD memungkinkan pemrogram untuk secara akurat mengukur kemajuan dan berkomunikasi secara real-time terhadap masalah atau perubahan yang berkembang. Ini menghasilkan efisiensi yang lebih besar, pengembang yang lebih cepat, dan komunikasi yang efektif. Tahapan dalam metode RAD. Yang pertama itu requirements planning. Identifikasi tujuan seiring dengan komunikasi dan perancangan di mana seluruh pihak terlibat aktif dalam setiap perumusan. Selama tahap ini, kepala dan staf perpustakaan beserta anggota tim berkomunikasi untuk menentukan tujuan dan harapan dari sistem yang akan dibangun, serta masalah saat ini dan potensi yang perlu ditangani selama pembangunan sistem informasi manajemen perpustakaan.
Pada tahap ini, semua perencanaan dan pembangunan sistem ditentukan. Semua permasalahan yang ada dibahas pada tahap ini agar tidak terjadi perubahan lebih lanjut untuk menghindari miskomunikasi dan permintaan perubahan dengan biaya yang tinggi. Yang kedua yaitu user design, di mana pengguna menguji coba perangkat lunak. Perbaikan langsung diterapkan jika pengguna menemukan kesalahan. Semua bug dan kesalahan dilakukan dalam proses yang berulang. Pengembang merancang prototipe, klien atau pengguna mengujinya, dan kemudian mereka bersama-sama berkomunikasi tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Metode ini memberi pengembang kesempatan untuk mengubah model saat mereka keluar sampai mereka mencapai desain yang memuaskan kebutuhan klien. Yang ketiga itu construction, di mana desain perangkat lunak mulai diterjemahkan dalam bahasa mesin. Tahap ini mengambil prototipe dan beta sistem dari tahap desain dan mengubahnya menjadi model kerja ke dalam sistem, yaitu coding. Ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan dalam tahap ini, seperti persiapan untuk konstruksi cepat, pengembangan program dan aplikasi, coding, unit, integrasi, dan pengujian sistem. Yang keempat yaitu cutover, yang merupakan fase implementasi produk yang telah selesai dibuat, termasuk konversi data, pengujian dan penggantian ke sistem baru, serta pelatihan pengguna. Semua perubahan terakhir dilakukan karena pembuat kode dan klien harus mencari bug di sistem informasi manajemen perpustakaan. Adapun hasil pemodelan sistem desain, model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu kita menggunakan use case diagram. Use case diagram sendiri merupakan representasi paling sederhana dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna dan berbagai aktivitas penggunaan dalam sistem yang dibangun. Berikut merupakan gambarnya, di mana di sini admin berperan sebagai orang yang dapat mengakses atau menggunakan website, mulai dari mengelola data buku, mengelola peminjaman buku, mencetak laporan, dan mengelola user. Semua aktivitas harus melalui akses pada menu login atau sebelum aktivitas user atau admin terhadap sistem akses sistem, yaitu mengelola data buku, mengelola peminjaman buku, mencetak laporan, serta mengelola user, maka terlebih dahulu user atau admin harus mengakses menu login. Selanjutnya itu kita menggunakan kelas diagram, di mana kelas diagram merupakan jenis diagram struktur statis yang menggambarkan struktur suatu sistem dengan menunjukkan kelas sistem, atributnya, operasi atau metode, dan hubungan antar objek. Berikut kelas diagram yang digunakan dari sistem informasi perpustakaan yang dibangun. Di sini terdapat kelas diagram, yaitu kelas user yang memiliki atribut username dengan tipe data char, password dengan tipe data char, email dengan tipe data char, nama dengan tipe data char, level dengan tipe data integer, dan keterangan dengan tipe data char. Adapun operasi atau metode yang digunakan yaitu create dengan function void, read dengan function void, dan update dengan function void. Begitupun dengan kelas buku, di mana kelas buku memiliki atribut yang ada di dalamnya dan metode yang digunakan atau operasi sistemnya. Begitupun dengan kelas peminjaman, yaitu memiliki atribut judul buku dengan tipe data char, peminjaman dengan tipe data char, atribut tanggal pinjam, tanggal kembali, lama pinjam, keterangan, dan integer. ID dengan tipe data integer. Semua kelas user memiliki hubungan dengan kelas user memiliki hubungan dengan kelas buku. Kelas buku memiliki hubungan dengan kelas peminjaman, dan kelas peminjaman memiliki hubungan dengan kelas user.
Kelas tersebut menggambarkan bahwa masing-masing kelas memerlukan informasi mengenai eksistensi dari kelas lain yang terhubung. Adapun implementasi sistemnya, yaitu yang pertama yaitu terdapat user login. Halaman login merupakan halaman awal sebagai link bagi pengguna untuk masuk ke sistem. Di halaman ini, admin berperan sebagai pengguna atau aktor yang berperan di dalamnya. Kemudian terdapat halaman admin. Setelah user login sebagai admin, sistem akan menuju ke halaman admin yang berisi menu-menu yang dimiliki oleh admin dalam mengelola daftar buku, peminjaman, pelunasan, dan pelaporan. Selanjutnya terdapat halaman daftar buku, di mana halaman ini terdapat semua daftar buku yang telah diinput oleh admin dalam sistem informasi perpustakaan. Selanjutnya itu tampilan input data buku, di mana tampilan halaman ini merupakan halaman untuk menambahkan data buku pada daftar buku yang berisi spesifikasi yang berhubungan dengan buku seperti loker, posisi buku, judul, pengarang, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu terdapat daftar riwayat peminjaman buku yang berisi judul buku, nama peminjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan menu edit, hapus, dan perbarui. Selanjutnya yaitu tampilan laporan daftar buku, di mana dalam laporan daftar buku bisa dicetak bulanan, tahunan, dan secara penuh sebagai laporan perpustakaan. Kemudian laporan daftar peminjaman buku, di mana halaman ini untuk mencetak laporan peminjaman buku. Selanjutnya itu tampilan daftar pengguna, yaitu menampilkan daftar user yang mengakses ke perpustakaan. Maka dari studi kasus yang ada, saya menyimpulkan bahwa penggunaan metode RAT dalam membangun website sistem informasi perpustakaan dibuktikan dengan kualitas yang baik, kecepatan dan keterlibatan klien dalam merancang dan membangun sistem ini, serta proses yang tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Dengan adanya website sistem informasi perpustakaan menjadikan tugas staf perpustakaan lebih efektif dan efisien. Sekian hasil tugas yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.